Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dan jemaat semua. Shalom semuanya ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Kiranya tetap sukacita dan damai sejahtera melingkupi kita semua. Hari ini adalah hari Advent kedua, di mana kita akan menyambut kedatangan Putra Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, dan kita memperingati datangnya Tuhan ke dunia ini sebagai ucapan kasih Tuhan Yesus kepada kita setiap umat manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Ini adalah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mulai ibadah pada hari ini, dan kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, dan mari kita bersaat teduh. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk meruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbatin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Amin. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan pada anaknya Yesus Kristus. Amin. Saat ini kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan kita mau menyembah Dia. Di sini kita mau menyembah Dia, di rumah juga Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, kita mau menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita mau katakan, here I am to worship. Biar dimanapun hati kita berada, dimanapun tempat kita berada, baik di rumah, baik di gereja, kita mau serahkan hati kita. Dimanapun kita menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kita. Into the darkness, light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. Semuanya yang Tuhan sediakan indah. Beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with. Di sini kami menyembah Tuhan. Here I am to worship. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here
Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati. Naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dan mengarahkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang bertahan di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setia dan penyertaan-Mu Tuhan bagi kami anak-anak-Mu Bapa. Tuhan, saat ini kami datang Tuhan menyembah-Mu dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami mau menerima kasih-Mu, kami mau dihidupkan kembali, kami mau disegarkan kembali dengan setiap firman dan setiap pujian yang boleh kami rasakan pada hari ini Bapa. Dimanapun kami berada Tuhan, biarlah hati kami terkonek kepadamu Tuhan, hati kami terfokus kepadamu, dan biarlah urapan-Mu menyentuh kami satu persatu dan melingkupi kami satu persatu dimanapun kami berada ya Bapa. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, biarlah Bapa Engkau menyertai kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kita doa Bapa kami, mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, saya persilakan untuk duduk. Kita akan menyambut Advent ini, kita akan menyambut kedatangan Tuhan dengan memperingati Natal sambil kita mengangkat pujian Natal di hatiku. Biarlah hati kita boleh dipersiapkan untuk menerima Tuhan di dalam hati kita. Kita akan dibaharui lagi, semakin hari, semakin mengenalnya, semakin dekat kepada Tuhan, dan semakin hari, semakin tahu apa seperti palungan layakkanlah hati kami ya Tuhan. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak berarti tanpa kasih-Mu hadir di hatiku. Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersama-Mu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Mari kita sediakan hati kita untuk sungguh-sungguh menerima kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, untuk mengubahkan kita dan menjadikan kita anaknya yang serupa dan segambar dengannya. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan pada. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Kasih-Mu lahir di hatiku, hanya
Pembacaan epistel kita pada hari ini terambil dalam 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 15a. Saya akan membacakan bagi saudara-saudari semua. Dua Petrus 3 ayat 8 sampai 15a. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi pada hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudara yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Gloria Patri, mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. Mari kita satukan hati kita. Kita mau mengangkat setiap pokok-pokok doa syafaat pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala kasih setia-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Untuk semua yang boleh kami terima di dalam hidup kami ini Tuhan. Untuk setiap penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Bagaimanapun kondisi kami, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami ucap syukur Bapa untuk setiap kasih-Mu. Tuhan, kami juga mau meminta pengampunan dosa yang daripada-Mu Tuhan. Engkau layakkan, kuduskan dan sucikan kami Bapa, dan biarlah kami boleh Engkau layakkan untuk boleh menaikkan setiap doa-doa ini kepada-Mu Tuhan. Bapa, kami mau berdoa Tuhan untuk setiap jemaat. Kami berdoa untuk jemaat yang saat ini dalam pekerjaan mereka dan di kondisi seperti ini Tuhan. Engkau Bapa yang tetap melindungi setiap jemaat untuk boleh tetap sehat, tetap kuat dalam menjalani setiap pekerjaan yang ada ya Tuhan. Dan jauhkan dari segala sakit penyakit ya Tuhan. Kau tutup bungkus mereka Tuhan dengan kuasa darah-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan
untuk jemaat yang telah dirumahkan dan yang belum mendapat pekerjaan. Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau membukakan tingkap-tingkap langit-Mu. Engkau membukakan pemikiran setiap orang-orang yang saat ini ada di rumah Tuhan, untuk boleh mencari ide untuk boleh mendapatkan hal yang baru untuk menghasilkan pundi-pundi uang. Bapa yang baik, Engkau Tuhan Yesus yang memberkati untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini membutuhkan pekerjaan dan juga sedang dirumahkan, dan biarlah Engkau berkati dan cukupkan untuk segala yang diperlukan Bapa. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau selalu ada dan Engkau selalu melawat setiap orang-orang yang sedang membutuhkan Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah. Bapa, kami berdoa secara khusus untuk pemerintah kami, Bapak Jokowi dan Pak Maruf Amin ya Tuhan. Engkau berkati Tuhan untuk presiden kami Bapa. Berikan kekuatan, kesehatan selalu Bapa. Pimpin Tuhan dalam mereka menangani setiap permasalahan di Indonesia ini Tuhan. Mampukan mereka Bapa untuk boleh mengerti apa yang harus mereka lakukan Tuhan, untuk semakin memajukan Indonesia ini dan mengangkat Indonesia ini dari keterpurukan ya Bapa. Bapa yang baik, Engkau berikan mereka hikmat, kekuatan, dan berkati juga untuk setiap jajaran-jajaran pemerintahan yang sudah mengemban tugas untuk melayani negara ini Tuhan. Kiranya orang-orang itu boleh dengan sungguh-sungguh Tuhan, dengan kemurnian hati dan dengan tulus melayani negara ini untuk semakin menjadi semakin lebih maju lagi ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk para tim medis yang saat ini merawat pasien-pasien COVID dan berjuang untuk boleh meredakan badai COVID ini ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang tutup bungkus mereka semua Tuhan. Jauhkan dari segala sakit penyakit dan berikan mereka imun yang kuat Tuhan, untuk boleh menangkal setiap penyakit-penyakit yang ada ya Bapa. Kami berdoa juga untuk pasien yang saat ini dirawat karena COVID. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus yang segera memberikan pemulihan bagi mereka, kesehatan, dan biarlah mereka boleh kembali kepada kegiatan yang semula ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk adanya vaksin COVID ini ya Tuhan. Bapa, memang sudah banyak ada kata-kata bahwa vaksin COVID itu ditemukan, tapi kami tidak tahu pastinya Bapa. Mungkin kami mengharapkan vaksin, tapi yang lebih lagi kesembuhan yang daripadamu Tuhan, mujizat yang daripadamu Tuhan. Hanya karena Engkaulah ya Tuhan yang bisa memutarbalikkan segala keadaan ya Bapa. Sehingga Tuhan, Engkau boleh menyembuhkan setiap orang-orang yang saat ini sakit ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang mampukan, Engkau yang sembuhkan, Engkau yang memulihkan ya Bapa. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk masyarakat dan jemaat GMI Efrata Parung Panjang, agar Engkau lindungi ya Tuhan, dan biarlah Tuhan Yesus yang memimpin setiap jemaat untuk tetap taat dalam melakukan protokol kesehatan ya Bapa. Jangan biarkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang tidak menjadi contoh dimanapun kami berada Tuhan. Tapi biarlah Engkau jadikan kami anak-anak Tuhan yang boleh jadi contoh Tuhan, untuk boleh melakukan protokol kesehatan ini Bapa. Dan kami boleh jadi agen-agen untuk ikut serta dalam menurunkan COVID ini ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau pimpin jemaat kami Tuhan untuk semakin patuh akan protokol. Engkau juga pimpin dan berkati untuk masyarakat Geria Parung Panjang dan Parung Panjang ini Tuhan, agar kami semuanya boleh bersama-sama bersatu hati untuk ikut protokol kesehatan dan sungguh-sungguh ya Bapa melakukannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat agar giat dalam berdoa dan datang ke hadirat-Mu Tuhan. Biarlah hati kami tetap merindukan Engkau ya Bapa di dalam setiap kondisi. Walaupun kami berada di rumah saat ini, biarlah Tuhan Yesus yang tetap pimpin kami untuk boleh tetap senantiasa dan bersuka cita dan selalu membangun komunikasi dengan Engkau ya Tuhan Yesus melalui setiap doa dan saat teduh kami. Kami juga berdoa untuk jemaat yang berulang tahun pada minggu ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan untuk setiap jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Bapak Koster Parapat, kiranya Tuhan Yesus yang menambah-nambahkan usianya dan semakin hari Bapak Koster Parapat semakin dikuatkan dan semakin berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, dan berkati keluarganya ya Bapak. Berikan kesehatan selalu dan berkat-Mu tercurah atas Bapak Koster Parapat.
Kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan Ibu Norli, Ibu Sianipar, orang tua Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Linda, Bapak Daniel Kiri, Bapak Esi Mangunsong, dan Bapak Jesse Matupang. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, setiap kesembuhan ada daripada-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang memberikan kesembuhan bagi keluarga kami ya Bapa, bagi jemaat kami Tuhan, dan biarlah Tuhan Yesus boleh menjadikan keluarga kami tetap sehat ya Bapa. Kami juga berdoa untuk ibadah Advent kedua ini hingga tahun baru 2021. Tuhan Yesus yang boleh sertai setiap rangkaian ibadah yang ada ya Bapa. Mungkin saat ini Tuhan kami tidak bisa merayakan Natal seperti tahun yang lalu, di mana kami boleh ramai-ramai, kami boleh menyembah Engkau dengan sukacita di dalam gedung yang sama. Tetapi kami terpisah dalam tempat dan waktu ya Bapa. Kami terpisah antar tempat ya Bapak. Kami harus merayakan ibadah dengan online. Tapi itu tidak menyurutkan kasih kami kepadamu Tuhan. Dan kami tetap semangat Tuhan memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Biarlah Engkau pimpin hati kami selalu untuk terpaut kepadamu Bapa. Bukan dengan acaranya, tetapi kepada Yesus Kristus saja. Dan setiap makna yang daripadamu Tuhan, boleh kami terima Tuhan. Dan kami boleh tahu Tuhan, dalam setiap kondisi kami harus tetap bersuka cita bersuka bersama-sama di dalam Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan, dan biarlah Tuhan apapun yang saat ini ada di dalam hati kami, atau apapun setiap pergumulan jemaat pada hari ini Tuhan yang sedang dipikirkan, kiranya Engkau Bapa, Engkau yang maha mengetahui, dan Engkau yang memimpin setiap jemaat kami untuk semakin dekat kepadamu dan dapat melalui setiap pergumulan yang ada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kasih setiamu, penyertaanmu Bapa dan rahmatmu, dan setiap kesempatan untuk boleh kami menaikkan setiap doa-doa ini kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui setiap persembahan kita. Mari kita mempersembahkan bagi Tuhan. Firman Tuhan berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang didapatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkannya ke dalam ribamu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini Bapa, kami anak-Mu akan memberikan persembahan yang terbaik Tuhan, dari hati kami, dari hidup kami, dari setiap apa yang kami punya untuk memuliakan-Mu Bapa, untuk membangun kerajaan-Mu di dunia ini ya Bapa. Tapi biarlah Tuhan setiap persembahan ini boleh berkenan bagi-Mu Tuhan Yesus. Bapa, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, dan biarlah Engkau memberkati kami Tuhan, gereja-Mu ini dan setiap jemaat-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita akan mengangkat pujian sambil kita memberikan persembahan kita. Sambutlah Yesus. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan dan menyambut kasih-Nya di dalam hidup kita. Dan kita mau katakan, Dia sungguh indah. Dia sungguh indah. Ajaib dan agung. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan
berdiri, kita mau katakan, mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Mari kita mau kembali angkat pujian ini. Kita mau katakan kita mau menyambut Yesus dalam hati kita. Bapak Ibu yang ada di rumah juga, mari kita sama-sama menyambut Tuhan Yesus. Dimanapun kita berada, baik di rumah, baik di gereja, mari kita mau sama-sama sambut Tuhan Yesus dalam hati kita. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita kembali angkat pujian ini. Sambutlah Yesus. Mari kita kembali angkat pujian, sambutlah Yesus. Dia sungguh indah. Dia ajaib, dia mulia, dia agung. Dia cinta padaku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Mari kita kembali angkat pujian. Dia sungguh indah, dia sungguh indah, dia Yesus. Dia ajaib, dia mulia, dia agung. Dia cinta padaku
ajaib, Dia mulia, Dia agung. Yesus cintaku dan cinta saudara-saudara. Ya cinta daku dan ampuni. Bahkan Dia rela berikan nyawanya bagi kita semua. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja yang mulia, bagi yang mulia. Ku angkat tanganku, kami mau puja Kau ya Yesus. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku yang puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, baik yang berada di gereja maupun yang berada di rumah, beribadah melalui live streaming. Mari kita bersatu di dalam doa. Syukur bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan, layakan kami anak-anak-Mu untuk mendengarkan firman-Mu, bahkan menjadi pelaku firman-Mu. Berbicaralah bagi kami Tuhan, pada minggu Advent kedua ini ajarkan kami untuk semakin mencintai Tuhan, untuk semakin memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi saya mau sapa Bapak Ibu di tempat ini maupun yang berada di rumah. Horas, Yahoo, Kulonwon, Tabik pun. Yang terakhir, karena kita di Jawa Barat, Kumaha Damang. Damang. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, puji Tuhan kita boleh kembali beribadah sebagaimana dalam kalender gerejawi. Minggu ini adalah minggu Advent kedua, di mana kita semakin mempersiapkan diri, menantikan kedatangan Tuhan. Bagaimana sebelum tahun-tahun sebelumnya kita merayakan minggu Advent kedua di gereja, semua bangku terpenuhi. Tetapi tahun ini Tuhan kasih sesuatu yang berbeda, namun tidak menghilangkan semangat dan sukacita di minggu Advent kedua. Sebagian jemaat Tuhan beribadah di rumah, dan sebagian jemaat Tuhan pun hadir di gedung gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan menyapa kita melalui Injil Markus pasal 1, ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Injil Markus pasal 1, ayatnya yang ke-1 sampai dengan ke-8, dan kita akan membaca secara beresponsoria. Saya akan membacakan pada ayatnya yang ke-1, Bapak Ibu Jemaat Tuhan ayat yang ke-2, demikian sampai pada ayatnya yang ke-8, kita membacanya secara bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya.
Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Bersama-sama, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Sebagaimana pada hari ini firman Tuhan bertemakan bertobat berarti berani. 3B. Bertobat berarti berani 3B. Ketika Ibu Pendeta memberi tema ini, saya terkejut. Kok 3B? Kenapa harus 3B? Padahal ada 2B yang enak, tetapi kenapa harus 3B? Oleh karena itu Bapak Ibu Jemaat Tuhan, hari ini kita akan sama-sama mengetahui firman Tuhan dengan tema bertobat berarti berani 3B. Kita akan mengetahui apa yang dimaksud 3B dan apa hubungannya dengan pertobatan yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis dalam Markus 1. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, Minggu Advent diawali dengan kesedihan yang amat mendalam, bahkan kita kembali dipertemukan dengan peristiwa yang tak terduga. Bahkan banyak orang yang menangisi kejadian tersebut. Bagaimana peristiwa saudara-saudari kita di Sigi sana memberikan pesan, sedekat apapun hubungan kita dengan Tuhan, kita tidak akan pernah tahu kapan kita kembali ke jalannya, kapan kita kembali pada Tuhan. Dan memberikan pesan bahwa sudah saatnya kita untuk mempersiapkan, menyambut kedatangannya dan kepulangannya. Sebab kita tidak mengetahui Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kapan kita pulang. Kita melihat bagaimana saudara-saudari kita saat itu. Mereka berada di dalam rumah pun dibakar. Mereka tidak mengetahui hal tersebut akan terjadi. Tetapi kita akan bersama-sama mempelajari dari peristiwa tersebut dan dari peristiwa yang terdapat dalam Markus 1, bagaimana untuk mempersiapkan diri, untuk mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan pada masa Advent kedua. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, pada Markus 1 memperlihatkan salah satu tokoh Alkitab yang juga menghiasi perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, yaitu adalah Yohanes Pembaptis yang merupakan penggenapan dari kitab Perjanjian Lama Bapak Ibu. Kalau kita lihat dalam Yesaya 40 ayat 3 dikatakan, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ayat ini mengawali permulaan Injil tentang Yesus Kristus, dan bagaimana di ayat keempat kita bisa melihat Yohanes Pembaptis menyerukan di padang gurun, dia mengatakan, bertobatlah dan berilah dirimu untuk dibaptis. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, sebagaimana kita mengetahui, Yohanes Pembaptis merupakan putra dari pasangan Zakaria dan Elisabet, yang bagaimana mereka merupakan keturunan suku Lewi, dan mereka terkenal sebagai keluarga yang begitu mencintai Tuhan. Kehadiran Yohanes Pembaptis mendahului kedatangan Tuhan, dalam arti dia ditugaskan untuk mempersiapkan jalan bagi sang raja atas segala raja. Bahkan dia mengajak, dia menghimbau seluruh orang-orang di Yudea dan Yerusalem untuk bertobat dan memberikan dirinya dibaptis. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, seruan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis direspon baik oleh jemaat pada saat itu. Kita bisa melihat jemaat di Yudea dan Yerusalem datang kepadanya menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Kita melihat Bapak Ibu bagaimana pada saat itu Yohanes Pembaptis menjadi tokoh yang begitu menjadi pusat perhatian ketika dia berhasil membaptis beberapa orang pada saat itu. Bagaimana orang-orang pada saat itu melihat akhirnya Yohanes Pembaptis datang untuk menebus dosa-dosa manusia. Tetapi nanti kita akan melihat bagaimana ketika pandangan orang-orang pada saat itu menganggap bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang yang hebat. Di lain sisi Yohanes Pembaptis menunjukkan kerendahan hatinya sebagai hamba Yesus Kristus. Bapak Ibu Jemaat Tuhan,
kalimat bertobat atau kata bertobat yang sering kita dengar menjadi momok yang mengerikan bagi segelintir banyak orang. Banyak orang yang saat ini merasa nyaman dengan zona saat ini sebab berpikir dunia memberikan segalanya. Bahkan dunia memberikan kesenangan, bahkan dunia memberikan rasa yang nyaman, sehingga keluar dari zona tersebut bukanlah hal yang mudah. Mereka melupakan bahwa segala yang dimiliki saat ini merupakan pemberian daripada Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika satu pribadi memberikan dirinya untuk bertobat, maka pribadi tersebut harus siap menerima konsekuensinya. Harus siap menerima berbagai macam penolakan, bahkan harus siap diasingkan. Tapi karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, pagi hari ini dengan tema bertobat berarti berani, kita akan melihat hal-hal apa saja yang harus kita renungkan dan kita lakukan ketika kita memilih untuk bertobat dan kembali ke jalan Tuhan sebagai bentuk mempersiapkan diri menyambut kelahiran Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, karena itu 3B. Dan poin yang pertama adalah berbenah, dalam arti membenahi kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika kita memilih untuk bertobat pada jalan Tuhan, maka kita sudah siap untuk membenahi diri kita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata berbenah berarti merapikan atau memperbaiki. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kata merapikan berarti merujuk pada suatu keadaan yang tidak rapi atau berantakan. Kata memperbaiki merujuk pada suatu keadaan yang sedang tidak baik atau keadaan yang salah. Kita melihat Bapak Ibu bagaimana dalam suatu kegiatan membenahi sesuatu atau membenahi rumah atau apapun. Terlebih dahulu kita melihat apa yang sedang tidak baik di dalam rumah tersebut. Ketika kita ingin merenovasi rumah, kita akan melihat bagian mana yang harus diperbaiki. Demikian firman Tuhan mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Maka Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu, kata memperbaiki dan kata merapikan merujuk pada suatu hubungan antara sang pencipta dan anak. Antara sang bapa dan anak, pencipta dan ciptaannya. Kita melihat bagaimana dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang Yudea pada saat itu. Mereka menganggap bahwa orang-orang Samaria adalah orang kafir. Orang-orang Samaria adalah orang-orang yang tak bertuhan. Mereka menyombongkan kerohanian mereka. Mereka merasa bahwa bangsa mereka lah yang paling baik daripada bangsa yang lain. Dalam Yohanes 4 memperlihatkan bagaimana orang-orang Yudea menganggap bahwa orang-orang Samaria adalah kafir. Suatu kejahatan yang dilakukan mereka melukai hati Tuhan. Namun kita melihat kehadiran Yohanes Pembaptis membantu mereka untuk membenahi diri mereka dengan seruan yang berkata, bertobatlah, yang dikatakan pada ayatnya yang keempat. Lalu jemaat-jemaat Yudea datang untuk menyerahkan dirinya untuk bertobat. Bapak Ibu jemaat Tuhan, memperbaiki sesuatu yang rusak bukanlah hal yang begitu sulit. Jadi suatu ketika Bapak Ibu dalam suatu keluarga, seorang bapak yang pulang kerja membawa peralatan kerjanya. Ketika di rumah diletakkan peralatan kerjanya, anak laki-lakinya datang memegang alat-alat kerja bapaknya. Setelah memegang, memainkannya, dan ternyata alat kerjanya Bapak Ibu akhirnya rusak yang satu. Dan alat ini sangat dibutuhkan bapak itu untuk hari esok. Akhirnya karena bapak itu merasa alat kerjanya sangat penting, bapak itu dengan niat hati, dengan sungguh-sungguh mencoba memperbaiki alat kerja tersebut. Karena apabila alat tersebut tidak bisa baik secepat mungkin, pekerjaannya akan terganggu. Akhirnya bapak itu memperbaikinya sampai alat itu boleh betul kembali. Kita bisa melihat Bapak Ibu,
ketika kita memfokuskan diri untuk membenahi kehidupan kita. Diperlukan kesungguhan hati dan keseriusan hati, Bapak Ibu. Ketika kita memilih untuk berada di jalan Tuhan, maka kita harus sungguh-sungguh mengakui, melihat kembali dosa-dosa apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita perbuat menyakiti hati sesama kita, menyakiti hati Tuhan. Minggu Advent kedua sebagai momen untuk membenahi diri kita agar layak di hadapan Tuhan. Kedatangan Tuhan merupakan jalan untuk membenahi sesuatu yang sudah rusak. Bahkan janji Tuhan, kedatangannya akan meluruskan sesuatu yang salah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita renungkan. Tuhan sangat siap menemani kita untuk membenahi diri kita. Mari kita renungkan kembali Minggu Advent kedua sebagai waktu untuk menyerahkan diri, bahkan sebagai waktu untuk mempersiapkan diri menanti kedatangan Tuhan. Lalu Bapak Ibu, yang kedua adalah berubah. Dalam ayat ke-7 dikatakan, inilah yang diberitakannya sesudah aku akan datang. Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes Pembaptis pada ayat ini menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Bahkan ketika Yohanes menjadi pusat perhatian orang pada saat itu, Yohanes menjadi superior yang dianggap oleh orang-orang Yudea, tapi Yohanes menunjukkan kerendahan hatian. Sehingga dia mengatakan, untuk membuka tali kasutnya pun dia tidak layak. Kita melihat bagaimana seseorang yang saat itu menjadi pusat perhatian, tetapi dia mengembalikan semuanya kepada sang pemilik sesungguhnya. Bagaimana Yohanes dalam Yohanes 3 ayat 30 dikatakan, ia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Dia menunjukkan kerendahan hati seorang Yohanes Pembaptis yang mengatakan bahwa sesungguhnya ketika engkau menyerahkan dirimu bertobat kepada Tuhan, Tuhanlah yang layak disembah dan dipuji. Tuhanlah yang seharusnya menjadi perhatian khusus bagi mereka yang menyerahkan hidupnya. Bahkan mereka seharusnya memberikan tempat bagi Tuhan untuk berotoritas di dalam kehidupan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sudahkah kita memiliki pola kehidupan yang penuh kerendah hatian? Atau kita masih hidup dalam pola kehidupan yang lama dengan keangkuhan diri, dengan kesombongan diri, di mana kita menganggap bahwa kehebatan kita, kepandaian kita, kemampuan kita semua bersumber dari kuat dan kehebatan kita. Yohanes Pembaptis memperlihatkan bahwa semuanya apa yang dimilikinya, apa yang dilakukannya semuanya bersumber dari Tuhan. Bahkan menjadi pemberian Tuhan bagi kehidupan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, hal sedemikian sering kita jumpai dalam dunia pelayanan. Kita merasa bahwa kita memiliki kerohanian yang lebih daripada yang lainnya. Bahkan kita merasa bahwa kita yang paling serius dalam memuji Tuhan. Kita merasa kita yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Kita melupakan kerendahan hati layaknya seorang Yohanes Pembaptis. Dalam Yohanes 3:30 dikatakan bahwa ia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Menunjukkan Bapak Ibu, bagaimana kehidupan umat manusia sudah seharusnya menjadikan Tuhan di tempat paling tertinggi. Dan menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian dari Tuhan. Lalu menjadi pertanyaannya, sudahkah kita mau berubah atau mengubah pola kehidupan kita yang lama? Menjadi pola kehidupan yang penuh kerendahan hati. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita renungkan. Sudahkah kita bersiap untuk berubah ketika kita menyerahkan diri untuk kembali ke jalan Tuhan? Atau kita justru mengeraskan hati? Kita menyuarakan pertobatan, saya mau bertobat Tuhan. Saya mau kembali ke jalan-Mu Tuhan. Tetapi kita tidak membiarkan diri kita untuk berubah. Kita justru memprotek diri kita dengan kesombongan kita,
dengan keangkuhan kita. Mari Bapak Ibu kita renungkan kembali. Sudah sungguh-sungguhkah kita untuk memilih jalan Tuhan? Sebab ketika kita mau bertobat, kita harus bersiap untuk merubah diri kita menjadi lebih baik. Yohanes Pembaptis menunjukkan kerendahan hatian dalam pelayanannya. Yohanes Pembaptis mengajarkan kita bahwa sudah selayaknya kita mengakui Tuhan mempunyai segalanya. Yohanes Pembaptis pada saat itu menjadi pusat perhatian banyak orang, bahkan menjadi seseorang yang dikagum-kagumi. Tetapi dia mengingat kembali kehadirannya untuk mempersiapkan jalan Tuhan yang segera datang. Yohanes Pembaptis menjunjung tinggi bahwa Tuhanlah yang layak untuk disembah dan dipuji. Ketika kita mau untuk berbenah diri, maka kita harus siap juga untuk mengubah diri kita. Dari pola kehidupan yang lama, menjadi pola kehidupan yang baru. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita merenungi. Mulai saat ini, kerendahan hati adalah modal berharga ketika kita memilih untuk bertobat. Di tengah pandemik ini bukan menjadi alasan kita untuk bermalas-malasan kembali ke jalan Tuhan. Tapi di pandemik ini, kita semakin berubah menjadi pribadi yang baik. Ketika kita mau berubah, maka Tuhan hadir untuk mengubahkan kehidupan kita. Dari pola kehidupan yang lama, menjadi kehidupan yang baru. Lalu Bapak Ibu, ketika kita mau berbenah dan berubah, yang terakhir adalah berbuah. Pohon yang baik Bapak Ibu sudah pasti hasil dari perawatan yang baik. Disirami dengan rutin, dipupuki sesuai jadwalnya, maka akan tumbuhlah pohon yang baik. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik sudah pasti akan memberikan rasa nikmat kepada mereka yang menikmatinya. Kita melihat bagaimana Bapak Ibu, ketika kita mau berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan, ketika kita mau menyerahkan diri kita ke dalam Tuhan, maka kita sudah harus siap menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kebenarannya. Bahkan kita mempersiapkan diri kita untuk berdampak bagi orang di sekitar kita. Layaknya rerumputan yang dipotong Bapak Ibu, yang ditebas semakin merambat. Demikianlah kita Bapak Ibu ketika virus COVID-19 hadir. Bukan menjadi alasan kita untuk tidak berbuah. Kita bisa berbuah melalui relasi kita dengan Tuhan. Ketika kita mau menjadikan Tuhan sebagai role model dalam kehidupan kita, maka kita sudah bisa memastikan diri untuk berakar dan bertumbuh di dalamnya Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu dalam ayatnya yang ke-8, dikatakan, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Menunjukkan Bapak Ibu bagaimana keadaan saat itu. Ketika Yohanes Pembaptis mau hidup dalam Tuhan, dia menunjukkan buahnya. Ketika semula orang-orang di Yudea tidak bisa menerima kehadiran Yesus karena mereka menganggap bahwa Yohanes Pembaptislah yang layak dipuji dan sembah. Akhirnya Yohanes Pembaptis menunjukkan buah yang luar biasa. Orang-orang di Yudea akhirnya percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Yang menjadi pertanyaannya, selama 9 bulan virus COVID-19 melanda, buah apa yang telah kita bagikan bagi orang di sekitar kita? Sudahkah kehidupan kita berdampak di tengah pandemik ini? Atau kita justru asik mengurung diri? Yohanes Pembaptis memperlihatkan ketika orang-orang tidak percaya kepada Tuhan dan dia menyerahkan dirinya untuk menjadi alat Tuhan, orang-orang memilih untuk percaya pada Yesus sebagai juru selamat. Sudahkah kita memberitakan kabar baik? Sudahkah kita menjadi lentera Tuhan di tengah kegelapan yang ada
untuk menerangi keadaan yang ada. Yohanes Pembaptis mengajarkan bahwa pengakuan Yesus akan juru selamat adalah buah dari penyerahan diri kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika kita bertobat, maka kita siap melihat buah-buah itu berdampak bagi orang. Bahkan melalui apa yang kita lakukan, banyak jiwa yang terberkati. Mari kita kembali mengingat identitas kita sebagai anak-anak Allah yang mau membagikan terang di tengah dunia ini. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang menyatakan bahwa Yesus telah lahir, Yesus telah hadir. Bahkan dalam Lukas 3 ayat 8 dikatakan, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai pertobatan. Kita meyakini Bapak Ibu, ketika kita mau berbenah, ketika kita mau berubah, ketika kita mau berbuah, maka sudah pasti kita memancarkan cinta kasih Tuhan. Kita melihat bagaimana saat ini momen yang berbeda, Advent dan Natal yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi bagaimana kita bisa memaknai momen ini sebagai penyerahan diri kita untuk penyambutan akan Tuhan. Bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan. Karena itu Bapak Ibu, mari kita sambut kehadiran Tuhan. Kita meyakini bahwa Tuhan Yesus telah hadir untuk menyelamatkan kita. Bahkan Yesus hadir memberikan sukacita yang luar biasa. Karena itu Bapak Ibu, biarlah kiranya kedua lilin di hadapan kita ini berwarna ungu yang melambangkan pertobatan, menjadi saksi bahwa kita bersiap untuk berubah. Bersiap untuk membenahi diri kita. Bersiap untuk mau berubah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, John Wesley menyuarakan, pertobatan yang sejati adalah pertobatan yang terus-menerus dilakukan. Bahkan sampai kita berada di titik, don't turn back, ke setiap dosa-dosa kita. Bahkan kita sampai di titik untuk tidak kembali ke dosa kita yang lama, namun kita tetap berjalan di jalannya Tuhan. Pertobatan yang sejati harus siap dan terus dilakukan. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita merenungkan momen ini sebagai momen untuk memperbaiki hubungan kita. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengundang untuk singer. Kita akan merenungkan bagaimana Tuhan boleh senantiasa menyertai kita. Kita menjadikan momen Advent ini Bapak Ibu sebagai pertobatan yang sejati. Kita menjadikan momen ini bahwa Tuhan senantiasa hadir menantikan kepulangan kita. Kita akan mengangkat pujian kembali. Sambutlah Yesus. Kita mau mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa yang sungguh indah. Yesus yang ajaib. Yesus yang agung. Bahkan Yesus yang mencintai kita. Sembari pujian dinyanyikan, mari Bapak Ibu kita renungkan kembali. Persiapan apa yang sudah kita siapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Momen Advent kedua yang berbeda dengan tahun sebelumnya, namun tidak menyurutkan sukacita kita di hadapan Tuhan. Mari kita katakan, Dia sungguh indah. Dia sungguh indah. Yesus ajaib. Dia Yesus. Mari Bapak Ibu kita renungkan. Dia ajaib. Yesus yang Dia ajaib. mulia. Dia agung. Menantikan kepulangan kita, anak-anak yang terhilang dari Dia cinta daku.
memberikan nyawanya berdiri. untuk selamatkanku. Katakan sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Minggu Advent kedua Bapak Ibu, mari kita jadikan momen Sungguh indah menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Kita menjadikan momen ini penyerahan sesungguhnya pada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang punya kehidupan Dia ajaib, dan pulang ke rumah Dia Tuhan adalah jalan terbaik. mulia, Dia agung, Yesus cinta setiap anak-anak. Dia cinta padaku. Mari kita renungi bagaimana Tuhan, Dan kehadiran Tuhan ampuniku merindukan kepulangan kita yang mungkin terlalu terlelap dalam dosa-dosa kita. Mari kita renungkan Bapak Ibu. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Mari kita sambut Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih Tuhan. Momen Advent kedua mengingatkan kami untuk mempersiapkan diri kami menyambut kehadiran Tuhan. Bahkan untuk mempersiapkan diri kami, menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Ampunkanlah kami Tuhan yang kerap menyakiti hati Tuhan melalui perkataan kami dan setiap tindakan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa semakin mencintai Tuhan, semakin mensyukuri bahwa setiap yang kami miliki saat ini adalah kepunyaan Tuhan. Terlebih Tuhan, ajarkan kami untuk memiliki kehidupan kerendahan hati layaknya Yohanes Pembaptis, agar kami senantiasa layak untuk datang ke hadapan-Mu Tuhan. Agar kami senantiasa boleh menjadi alat-alat-Mu. Bahkan Tuhan, biarlah senantiasa Tuhan boleh memberkati kehidupan Ibu Gembala dan seluruh jemaat GMI Efrata Parung Panjang. Tuhan memberkati kehidupan keluarga, Tuhan memberkati perekonomiannya, Tuhan yang mencukupkan segala yang menjadi kebutuhannya. Kami serahkan keluarga besar GMI Efrata Parung Panjang. Dan kami terus memohon Tuhan, di momen Advent kedua Tuhan segera mencurahkan mujizat bagi mereka yang saat ini terdampak, merasakan dampak virus COVID-19. Bahkan Tuhan segera mengangkat virus COVID-19 dari muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan peribadatan kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Ya, sungguh indah ya firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang boleh kita dengar, boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. 3B, bertobat berarti berani. Di sini ada poin-poin yang saya catat yang sangat merema bagi saya. Yang pertama, kita berbenah, berarti kita merapikan, memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, kita berubah. Berubah di sini sama seperti kita mengambil contoh seperti Yohanes Pembaptis. Semakin dia dekat Tuhan, semakin dia kenal Tuhan, semakin rendah hati. Seperti itu juga kita mengajarkan kita anak-anak Tuhan. Biarlah walaupun kita tahu akan firman Tuhan, tahu seperti apa pelayanan, tapi Tuhan mau kita punya kerendahan hati. Dan di sini juga yang ketiga, berbuah, di mana pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Biarlah kita semua anak-anak Tuhan boleh semakin dikuatkan dan berani dimanapun kita berada untuk mengatakan kebenaran firman Tuhan. Keselamatan hanya datang daripada Tuhan Yesus. Dan satu lagi yang saya kutip dari Bapak John Wesley yang sudah dibilang oleh John Eddy, pertobatan sejati harus siap dan terus berkelanjutan. Walaupun kita dalam kejatuhan, tapi kita harus tetap terus bangkit dan bertobat dan memuliakan Tuhan. Mari kita saudara-saudari, baik di rumah, baik di gereja, kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau nyatakan kebenaran Tuhan. Kita mau bangkit menyiarkan firman yang sudah kita terima. Dan kita mau katakan, ku kan bangkit bagi Tuhan Yesus. Mari kita puji pujian ini dengan sukacita dan penuh semangat. Kita mau siarkan kebenaran firman Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengar panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertalut, sama lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Yesus Dialah Raja. Mari kita semua dengan sungguh-sungguh dan penuh sukacita memuji Tuhan. Kita mau katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman. Sekarang waktunya, sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Semuanya bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan.
Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Untuk itu kami mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, kepada Allah beri puji. Dan dilanjutkan dengan berkat oleh Ibu Gembala. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Maka anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah yang menyertai memberkati kita sejak hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, mari berikan salam kiri kanan di rumah dan di gereja, salam kasih. Dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.